Selamat datang kami ucapkan kepada Wali Kota Samarinda, Bapak Dr. Haji Andi Harun. Kami persilahkan dengan hormat untuk dapat menempati tempat yang telah ditentukan. Luar biasa, terima kasih. Mengawali seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini, sebagai wujud rasa bangga dan cinta kita kepada tanah air kita Indonesia, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat dan yang sama-sama kita banggakan. Wali Kota Samarinda, Bapak Dr. Haji Andi Harun. Yang kami hormati PLH Sekretaris Daerah Kota Samarinda, seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kota Samarinda, ketua dan anggota tim wali kota untuk akselerasi pembangunan, Pokmas Pro Bebaya Sekota Samarinda, tenaga pendamping Pro Bebaya Sekota Samarinda, tim pengendali Pro Bebaya, dan hadirin tamu undangan yang kami banggakan. Selamat datang kami ucapkan dalam rangkaian acara Kick Off Pro Bebaya tahun 2024. Yang sama-sama kita ketahui, program Pro Bebaya ini adalah program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat di tingkat kelurahan yang berbasis wilayah RT sebagai upaya wujud mendirikan masyarakat, menggerakkan swadaya masyarakat langsung dalam membangun lingkungan menjadi lebih baik dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat dan sosial kemasyarakatan, dan tentunya manfaat positif dari program unggulan ini sangat-sangat dirasakan oleh seluruh warga Kota Samarinda. Baik, demi kelancaran dan keberkahan acara kita pada hari ini, sejenak kita memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dalam pembacaan doa, dan pembacaan doa akan sama-sama dipandu oleh Bapak Haji Abdul Jami. Untuk itu kepada beliau dengan hormat kami silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim
وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Mu hingga kami dapat bersilaturahim dan berkumpul di tempat ini dalam acara kick-off kegiatan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Probebaya tahun 2024. Semoga acara ini mendapatkan keberkahan dan ridha-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, tunjukkanlah kami jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhai dalam mengembangkan potensi masyarakat warga kota Samarinda. Berikanlah kami kebijaksanaan dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pemberdayaan yang tepat sasaran dan berkelanjutan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi, anugerahkan kepada kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan dalam segala urusan kami. Bukakanlah untuk kami jalan keluar dari segala kesulitan. Ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui dan sempurnakan segala kekurangan yang kami miliki, serta penuhilah segala kebutuhan dan hajat-hajat kami, terkhusus untuk keberhasilan program Probebaya tahun 2024. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Kuasa, kami hanyalah bisa menjalankan ikhtiar dan usaha. Kami adalah insan yang dhaif, hanya Engkau lah yang Maha Kuasa, yang Maha Kuat menentukan segala-galanya. Karena itu ya Allah, mudahkanlah langkah kami, eratkan kebersamaan kami, beri kami kekuatan dan kemampuan untuk berhasilnya pelaksanaan program Probebaya ini di bawah bimbingan dan perlindungan-Mu. Ya Allah, Ya Ghafur, hamba-Mu sudah mempersiapkan semaksimal mungkin yang terbaik di dalam penyelenggaraan program ini. Tetapi hamba-Mu sebagai manusia biasa tentu memiliki keterbatasan. Engkau ya Allah, Tuhan yang Maha Sempurna. Karena itu ya Allah, Engkau selalu membimbing dan menuntun kami agar hajat-hajat kami benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Ampunlah segala kekurangan dan kehilapan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Abdul Jami yang telah memimpin doa kita pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati juga sama-sama kita banggakan. Selanjutnya mari kita dengar dan simak bersama sambutan Wali Kota Samarinda kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Andi Harun. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati PLH Sekretaris Kota Samarinda. Saya baru sadar kenapa biasanya Pak Kadisdak ini menghindari saya duduk bareng.
Dari tadi saya nanya kenapa Pak Kadisdak ini di sini. Rupanya hari ini jadi sekda tanpa dilantik. Yang saya hormati para PLH asisten 1, 2, dan 3. Jadi semua asisten juga PLH hari ini. Kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Samarinda, juga yang kami hormati para camat dan lurah Kota Samarinda, ketua dan anggota TWAP Kota Samarinda, yang kami hormati Pokmas, kelompok masyarakat dan tim pengendali Pro Bebaya sekota Samarinda, para undangan, para tamu yang tak dapat saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan taksim saya kepada Bapak dan Ibu semuanya, tanpa kecuali hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita selalu tinggikan dan panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang berkuasa atas hidup dan matinya kita. Dan tanda syukur yang tinggi itu akan menjadi lebih sempurna jika kita sertakan salawat dan salam kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Dengan harapan disertai doa mudah-mudahan hidup ini penuh keberkahan, yang disertakan juga mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Rasulullah baik di dunia maupun di kehidupan akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Semakin bersyukur kita semua Bapak dan Ibu sekalian, karena hari ini di tengah kesibukan tugas-tugas tanggung jawab kita diberi kekuatan dan kesehatan bisa hadir bersama untuk membersamai dan menyaksikan acara kick off Pro Bebaya tahun anggaran 2024 yang mengambil tema Pro Bebaya menuju Samarinda Kota Peradaban. Bapak Ibu sekalian, pilihan program Pro Bebaya sejak awal kami sadari sebagai pilihan dan arah yang tepat, tidak hanya sebagai jawaban atas kritik terhadap proses pembangunan yang selama ini berjalan, tidak hanya di Kota Samarinda tapi di seluruh Indonesia, yang mengakibatkan munculnya isu-isu penting dan strategis, terutama isu pemerataan pembangunan. Sekian puluh tahun di berbagai tempat, mungkin tidak semuanya, selalu saja musrembang menjadi hangat, bahkan di beberapa tempat menjadi ajan penyalahan terhadap pihak-pihak pemerintah, baik di tingkat kelurahan maupun di tingkat kecamatan sampai ke tingkat kota. Akibat begitu banyak usulan yang disampaikan masyarakat melalui RT, LPM yang berulang dari tahun ke tahun pada musrembang tidak terakomodir. Bisa jadi itu juga mungkin terjadi sebelumnya di Kota Samarinda.
dan di tengah panjang episode kritik dan situasi musrembang yang ketika itu begitu-begitu saja, tidak mampu memberikan solusi dan jawaban yang bisa menjadi jalan keluar dari program pembangunan yang selama ini terkesan ensih hanya top down management. Padahal tema-tema pembangunan dari bawah ke atas sudah ada sejak awal abad 21. Sudah ada sejak fase Orde Baru dan makin menguat ketika kita memasuki episode era reformasi, bahwa pembangunan itu harus berasal dari bawah. Sehingga tanpa terlihat Bapak Ibu sekalian, dalam kenyataan di lapangan, di suatu daerah ada kelurahan yang tiap tahun teralokasi anggaran pembangunannya, ada kecamatan yang tiap tahun mendapat kue pembangunan, tapi ada juga kelurahan yang tiap tahun berulang-ulang mengusulkan membuat proposal di setiap musrembang di berbagai tingkatan, tapi juga tiap tahun tidak mendapatkan alokasi kegiatan pembangunan. Di tahun pertama kita luncurkan program Probebaya. Mulai terasa musrembang sudah tidak berlangsung dinamis karena mayoritas ketua-ketua RT, mayoritas LPM merasa bersyukur hadirnya solusi program Probebaya di semua lingkungan RT sebanyak 1972 RT di seluruh wilayah Kota Samarinda. Musrembangnya berlangsung cepat, kondusif, dan juga mereduksi pendekatan-pendekatan politis terhadap setiap upaya yang ingin mendapatkan kue APBD. Dulu ada yang berusaha untuk selalu dekat dengan pejabat pemerintah tertentu. Jika jangkauannya ia tidak mampu sampai, maka kemudian ia mencari lorong-lorong hubungan untuk bisa bertemu dengan pimpinan atau anggota DPRD. Moga-moga dengan didukung oleh DPRD, ia bisa mendapatkan alokasi pokir, pokok-pokok pikiran DPRD. Tapi jujur kita harus akui model pendekatan itu model pendekatan yang tidak akan menjawab masalah secara komprehensif. Sampai lahir arah yang kita telah pilih, yakni Probebaya. Sehingga setelah kita evaluasi sekian lama perjalanan Probebaya, tak terbantahkan bahwa program ini mendatangkan dan memberikan manfaat yang besar, tidak hanya di segi pembangunan infrastruktur skala kecil dan sederhana di lingkungan masing-masing, tapi juga memberikan manfaat dalam rangka pemberdayaan kegiatan masyarakat, baik di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, olahraga, dan lain-lain. Salah satu buktinya kita mendapatkan penghargaan BPJS masuk sebagai kota dengan predikat
UHC, Universal Health Coverage. Mengapa? Karena mayoritas masyarakat Kota Samarinda telah mendapatkan jasa layanan BPJS dalam bidang kesehatan. Kenapa bisa masif seperti itu? Karena warga yang tidak mampu dapat dibayarkan BPJS-nya melalui program Probebaya. Bagi keluarga yang memiliki anak sekolah yang tidak mampu, kita bisa memberi bantuan peralatan pendidikan melalui program Probebaya. Bagi warga lingkungan yang bermaksud mengembangkan perekonomian di sektor lingkungan RT, kita bisa menggunakan Probebaya dan itu terbukti keberhasilannya di Kota Samarinda. Bahwa setiap program ada kekurangan, bahwa setiap program belum mencapai target 100%, pasti. Tetapi kita harus mengambil poin yang paling penting adalah bahwa program ini secara general sangat bermanfaat bagi kegiatan pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kota ini. Sehingga Probebaya kami pastikan akan terus berlanjut. Bapak Ibu sekalian, perjalanan Probebaya dari pertama sampai tahun 2023 kita melakukan evaluasi. Sisi-sisi mana yang kita anggap perlu kita perbaiki, kita harus perbaiki. Berbagai isu penting yang kita tangkap, yang kita terima seiring perjalanan Probebaya ini, kita bantu untuk memfasilitasi menemukan jalan keluarnya. Satu diantaranya soal isu pajak. Memang ada praktek pemotongan pajak di tingkat kelurahan karena Probebaya ini adalah program yang dilaksanakan di tingkat kelurahan berbasis RT. Ada yang melaporkan paling ekstrim. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam. Bolehkah kami menghadap? Silahkan. Apa masalahnya? Kami laporkan Pak Wali. Penting. Apa pentingnya? Ada pemotongan pajak di oknum kelurahan. Saya anggap penting. Saya sediakan waktu. Mereka datang melapor. Apa itu Pak? Sebelum program berjalan sudah dipotong Pak Wali. Dan uangnya tunai diantarkan ke bagian kelurahan, ke kasih pemerintahan, dan seterusnya. Di pikiran kami awalnya, di antara staf saya ini di kelurahan ada yang nakal. Agak sensitif awalnya. Tapi pemimpin itu harus bijaksana, tidak boleh hanya mendapatkan laporan dari satu arah. Supaya tidak jadi fitnah. Akhirnya saya cek. Dan setelah itu kami rapatkan. Ternyata bukan karena keinginan untuk memotong uang untuk kepentingan pribadi, tapi mereka melakukan itu karena bentuk kehati-hatian, jangan sampai programnya terbelanjakan, pajaknya tidak terpotong. Adakah di antara itu salah? Ada.
Karena ada bagian pajak tertentu yang tidak perlu dipotong. Salahkah mereka? Tidak salah. Ini kesalahan dari sisi aturan. Aturannya kita perbaiki. Nah, ini ke depan Bapak Ibu, Pokmas, kelompok pendamping, kita jangan terlalu cepat mengatakan atau sampai mengeluarkan pendapat yang terkesan memfitnah. Kalau di dalam Islam itu ada pedomannya namanya tabayyun. Ku infasikum binabain fatabayyanu. Jika engkau mendengarkan berita, maka tabayyun, teliti. Kami jujur mengakui Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan Probebaya di lapangan ada bagian-bagian yang tidak seharusnya, minimal tidak sebesar itu potongan pajaknya. Saya sampaikan ke Pak Arief, ke Kabar Pemerintahan, cari jalan keluar, tidak ada lagi pemotongan dalam bentuk tunai. Semua harus berbasis non tunai. Kan dulu itu di store dulu tunainya ke kasih pemerintahan mungkin atau ke kantor kelurahan, lalu petugas di kelurahannya yang menyetorkan kepada rekening pajak. Nah, besok-besok ini sudah langsung pemotongannya langsung transaksi non tunai. Sudah Pak Arif ya? Dari rekening ke rekening. Oh, jadi tidak ada lagi petugas di kelurahan yang akan memegang uang secara tunai, tapi tetap akan tersimpan di rekening. Karena Bapak Ibu sekalian, sejak kami memimpin pemerintahan, program di internal birokrasi pemerintahan, dan sampai saat ini masih terus menjadi agenda kita untuk kita sempurnakan, yakni mengusahakan di lingkungan pemerintah Kota Samarinda transaksi itu non tunai. Pembayaran apapun bentuknya, gaji, apa segala macam, kita usahakan non tunai. Semakin non tunai, insya Allah semakin kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan ke uang. Karena kita harus sama-sama sepakat Bapak Ibu semua, korupsi adalah penyakit. Korupsi adalah musuh kita bersama. Korupsi adalah tindakan yang menyakiti hati rakyat. Korupsi adalah faktor kemunduran pembangunan sebuah bangsa. Sehingga di lingkungan pemerintah tidak ada toleransi bagi tindak pidana korupsi. Kepala dinas bahkan mulai dari kepala daerah harus menjadi contoh afirmasi kita terhadap upaya kita untuk memberantas, mengurangi sedapat mungkin perbuatan yang melanggar hukum sehingga kita bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat. Begitu pula sebaliknya kita harapkan pada Pokmas, pada pendamping, agar benar-benar melaksanakan program Probebaya ini dengan penuh kejujuran. Sebab kami juga menemukan ada yang menggunakan badan hukum, CV. Kalau ini saya sedikit temukan ada indikasinya, tapi tidak semua kelurahan. Ada lurah-lurah tertentu, kelurahan tertentu maksudnya, yang terindikasi bekerja sama dengan pihak luar, kemudian mengajukan CV untuk melaksanakan kegiatan di Probebaya. Saya beritahu kepada semua Pokmas, apakah itu datangnya dari lurah, seklur, kasih-kasih, yang ingin mengatur kalian agar Probebaya ini menggunakan tangan-tangan mereka,
jangan pernah mau. Karena Pro Bebaya ini benar-benar persembahan pemerintah untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Samarinda. Jangan ketawa dulu. Kalau kita bisa tegas kepada pejabat kelurahan, bukan berarti Pokmas tidak berhati-hati. Tidak boleh berpindah permainan dari kelurahan kepada oknum Pokmas. Paham? Artinya Pokmasnya harus benar-benar ikhlas ini untuk kepentingan bersama rakyat. Wali kotanya udah tegasin ke kelurahan, tapi praktek yang kurang baiknya berpindah ke Kommas. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman di Pokmas mampu menahan diri untuk tidak mengambil keuntungan pribadi di atas kepentingan masyarakat. Jadi nggak boleh hanya dituntut pemerintahnya yang bersih, kerjanya benar. Tidak boleh menggunakan Pro Bebaya ini sebagai alat untuk menambah pendapatan mulai dari lurah, dari staf kelurahan, tapi setelah itu kemudian Pokmasnya yang justru bermain-main. Setuju kita semua melaksanakan untuk kepentingan bersama ya? Setuju kita bahwa Pokmas ini harus benar-benar diarahkan untuk kebaikan bersama seluruh warga di lingkungan RT kita masing-masing? Itu baru mantap. Kalau ada lurah, ada kasih atau pegawai di kelurahan yang faktanya ada, buktinya ada, bermain-main dengan Pro Bebaya ini, langsung minta waktu ke protokol, laporkan ke saya, dan jika itu terbukti 2 kali 24 jam saya akan berikan sanksi. Tapi harus ada buktinya. Bukan fitnah, bukan karangan, bukan surat kaleng. Ada tuh yang ngirim ke saya surat kaleng atas nama RT sekelurahan ini, minta lurah ini, minta kasih ini untuk diberhentikan karena ya soal Pro Bebaya. Tapi begitu saya periksa nggak ada yang tanda tangan surat kaleng. Bisa jadi surat model itu yang diadukan mungkin ada sedikit unsur kebenarannya, tapi kita tidak bisa proses karena pengirimnya pengecut. Pengirimnya itu pecundang, tidak mau menulis namanya. Kalau benar faktanya terbukti, sampaikan buktinya, peristiwanya apa, kapan peristiwanya, di mana peristiwanya, siapa yang melakukan, dengan siapa ia turut serta melakukan, laporkan, kita pasti proses. Dan kita sudah harus syukuri, ini memang niatnya semua untuk rakyat. Dan apa yang kita dapat sudah ada honor apa segala macam, udah itu aja yang disyukuri. Jangan lagi yang mau ke masyarakat itu lagi yang disunat. Kasihan masyarakatnya. Siap semua? Alhamdulillah. Jadi semua hal yang dalam 1-2 tahun ini yang dianggap perlu kita perbaiki di Pro Bebaya ini, kita telah perbaiki. Bagaimana dengan 2004-2005? Masih mungkin saja ada kekurangan, nanti di tahun berikut lagi kita
perbaiki. Jadi melakukan perbaikan, melakukan evaluasi tidak berhenti sampai di tahun ini. Terus menerus. Bisa jadi usulan perbaikan itu datang dari Pokmas, datang dari masyarakat, dan apabila itu menyempurnakan keinginan kita untuk memperbaiki tata kelola pelaksanaan program pembangunan termasuk Probebaya, kebenaran saran yang baik itu boleh datang dari mana saja. Teman-teman Pokmas bisa menyarankan. Apalagi kalau sarannya tertulis, tentu akan menjadi referensi yang sangat bagus buat kami untuk memperbaiki semua hal pada pelaksanaan Probebaya. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu penting-penting. Kalau saya mau baca sambutannya semua ini, kira-kira ini jam 9 malam baru selesai. Pasti Pak Tafif tidak tahan. Masam mulut hendak berokok. Padahal wali kotanya ia jua. Bapak Ibu sekalian, kami mohon dukungannya dan doanya semua agar semua program pemerintah berjalan sukses dan lancar. Kita sedang giat-giatnya dan masifnya membangun kota ini. Sejak awal kami sadar periode ini adalah periode yang tidak normal. Biasanya kepala daerah dan wakil kepala daerah itu 5 tahun. Sekarang hanya 3 tahun lebih. Jika kami tidak melakukan percepatan gerakan masif, maka tentu hasilnya tidak banyak karena waktunya pendek. Tapi tidak boleh hanya karena alasan 3 tahun lebih saja lantas kita tidak bisa lebih maju. Kita harus mencari strategi pembangunan agar waktu yang pendek bisa ditutupi dengan tingkat keberhasilan yang tinggi dengan cara pelibatan semua pihak di dalam membangun kota ini. Seperti tahun ini kita target semua jalan akan mulus. Anggarannya kita sudah alokasikan, tinggal PUPR-nya segera bekerja supaya masyarakatnya cepat menikmati semua hasilnya. Penanggulangan banjir sebagai program super prioritas, setiap tahun kita alokasikan anggaran. Saya baca komentar banyak pihak, banjir, penanggulangan banjir sudah mulai banyak berkurang, tapi masih ada beberapa titik yang masih tergenang. Itu betul. Bapak Ibu, menangani banjir tidak cukup dengan waktu 3 tahun. Ini peristiwa yang sudah terjadi puluhan tahun. Kita baru tangani tahun ini, dan insya Allah jika pemimpin di masa yang akan datang ini tetap berkomitmen menanggulangi banjir dengan cara seperti yang kita lakukan sekarang, insya Allah penanganan banjir di kota Samarinda akan tuntas. Ibarat bikin baju itu, polanya sudah ketemu. Tahu pola kan? Ibarat kita mau menuju ke Balikpapan, untuk sampai ke Balikpapan bisa lewat tol, bisa lewat jalan Lojanan Samarinda. Polanya sudah ketemu, jalannya sudah ketemu, tinggal waktunya butuh sedikit sabar. Dulu Rifadin 2 tahun lalu masih banjir. Sebagian mungkin masyarakat yang menyaksikan, saya sendiri yang langsung turun ke lapangan. Saya tanya PU-nya, anggarannya sudah ada? Belum. Saya bilang turunkan alat berat, gali paritnya, tahun depan baru masuk program fisiknya. Belum masuk program fisiknya, dari Rifadin sampai Rapak Dalam kita gali, dari wilayahnya Pak Syahrudin di Lojanan Ilir sampai di wilayahnya Saudara Adit di Samarinda seberang,
sekarang sudah tidak pernah lagi terjadi genangan di Rifadin. Bengkuring, Samarinda Utara, dulu tiap tahun 3 sampai 4 kali kita dirikan tenda. Alhamdulillah sejak tahun 2021 sampai hari ini tidak pernah lagi terjadi pengungsian, apalagi mendirikan dapur umum. Bertahap, pelan-pelan, satu demi satu kita tangani. Untuk waktu 3 tahun kita mau tangani semua tentu tidak bisa. Karena kita juga harus tangani pendidikan, kita juga harus tangani kesehatan, kita harus tangani jembatan, jalan, ekonomi, UMKM. Apalagi Bapak Ibu ingat, pada saat saya dilantik sudah memakai masker, 2 tahun lamanya ngurusi COVID. Tapi alhamdulillah, puji syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan Tuhan Yang Maha Esa. Di saat daerah sebahagian banyak daerah tidak mampu bangkit ekonominya karena Covid, hari ini pertumbuhan ekonomi Samarinda 8,6%. Di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang 5,3%. Camat, lurah, kepala dinas yang sebelumnya bekerja santai, di selama pemerintahan ini bekerjanya 24 jam. Kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Bapak Ibu sekalian, semangat ini kita harapkan tidak hanya ada di lingkungan pejabat pemerintah, tapi juga hadir di tengah-tengah masyarakat. Kita ingin bersih, butuh gotong royong. Awal-awal kita gotong royong, saya turun tuh sambil pungut sampah di depan rumahnya. Ada air di terasnya, makan untuk lawan teh panas. Cuma menyapa, Assalamualaikum Pak Wali. Padahal sampahnya yang kita pungut di depan rumahnya. Awal-awal gerigitan juga. Tapi semakin kita budayakan gotong royong, makin kesini partisipasi masyarakat semakin meningkat. Kalau begini terus meningkat, Samarinda akan terus bersih. Mulai sekarang warga Balikpapan, bahkan pejabatnya mengatakan langsung kepada saya, kami ini di Balikpapan terus waspada karena Samarinda semakin laju perkembangan pembangunannya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kota Samarinda ini dalam sejarahnya tidak pernah mendapatkan predikat sebagai kota layak huni di Indonesia. Sejak Samarinda berdiri, tidak pernah. Selama ini di wilayah Kalimantan hanya Balikpapan yang dapat. Tahun ini, sejak tahun 2023, Samarinda telah menggeser Balikpapan sebagai kota yang paling layak huni di Indonesia. Nanti buka aja di internet, 10 kota yang paling layak huni di Indonesia, Balikpapan sudah turun kelas, Samarinda yang naik kelas masuk dalam 10 kota di Indonesia yang paling layak huni di Indonesia. Saya tadi di lift tanya manajer hotelnya, berapa persen okupansi, tingkat hunian? Dia bilang sampai 3 hari ke depan full Pak Wali. Kalau semua penginapan hotel full tiap hari, Bapak tahu efeknya? Gojek, Grab, transportasi, warung, penginapan, wadai, semua laku. Tidak mungkin orang mampu makan terus di hotel. Selain larang, juga rasanya masa itu terus tiap hari. Bujur kada?
Pertumbuhan 8,6% kada kegampangan. Nasional saja hanya 5,3%. Ini artinya apa? Program pemerintah relatif berhasil dan kegiatan masyarakat, kegiatan ekonomi masyarakat juga berjalan. Bahwa masih ada warga kita yang miskin, ya. Tapi tahun 2023 Bapak Ibu sekalian, berkat program yang sangat masif, rasa memilikinya tinggi, kita mampu mengurangi angka kemiskinan sebesar 15.000. Saya dulu awal-awal jadi wali kota, saya bilang kenapa sih susah betul menurunkan angka kemiskinan? Belum punya ilmunya. Tapi kepala daerah juga harus belajar, dan saya belajar. Saya buka datanya, oh orang miskin itu ternyata ada yang dikategorikan miskin karena selama ia tinggal di Samarinda tidak punya air bersih, PDAM belum masuk. Itu masuk kategori indikator miskin. Oh, dikategorikan juga miskin karena rumahnya tidak layak huni. Buang airnya di sungai, tidak punya sanitasi. Panggillah Perkim. Pak Herwan ada ya? Pak Kadis, ternyata kategori orang miskin itu ada yang karena tidak memiliki hunian yang layak, tidak memiliki sanitasi. Bapak tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang alokasikan anggaran di dinasnya untuk program bedah rumah. Kita sudah melakukan program bedah rumah. Yang tadinya rumahnya tidak layak, tidak punya sanitasi, maka secara bertahap, memang tidak bisa sekaligus Bapak Ibu, fulusnya terbatas. Karena itu juga yang kita pakai mengendalikan banjir, kita urusi sekolah, kita urusi puskesmas. Duit yang tidak terbatas itu tidak menjadi alasan kita tidak bisa menyentuh semua sektor pembangunan. Tapi memang kita harus bersabar, pelaksanaannya akhirnya bertahap. Yang tidak dapat akses air bersih, saya panggil PDAM-nya. Bantu, juga tidak bisa sekaligus, tapi mulai tahun kemarin PDAM sudah terlibat dalam mengurangi angka kemiskinan. Dan seterusnya. Belum lagi infrastruktur kota yang memang dalam rangka membangun dan menyiapkan Samarinda sebagai penyangga IKN. Contoh Citra Niaga kita poles. Baru separuh jadi, hampir tiap hari itu udah ramai pengunjung Citra Niaga. Bagaimana jika akhir tahun ini semuanya telah selesai? Sekarang kita lagi mengembangkan konsep untuk mengenang sejarah sisi kota Pecinan. Mulai dari hotel ini sampai ke arah Kelenteng. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan mulai dibangun. Supaya dari Citra Niaga, Masjid Darussalam, kita bisa jalan kaki sampai ke Kelenteng menikmati pariwisata kota Samarinda. Tahun ini masuk teras Samarinda tahap kedua. Sampai ke arah Pelindo. Insya Allah tahun ini pasar buah di sana sudah akan bersih dan kita sudah sosialisasikan kita akan bangun pasar buah di depan Pasar Merdeka di Jalan Proklamasi. Jalan Merdeka ya? Saya minta tolong pada Pak Dandempom, ya Pak Wali. Saya mau buat nih pasar buah, tapi asrama POM kayaknya lokasinya yang paling tepat karena di depannya sudah ada pasar. Siap Pak Wali, siap kita kosongkan.
Dan sebentar lagi akan kita kosongkan, kita pindahkan ke Samarinda Seberang di belakang perumahan GPK. Jadi POM TNI rela mengosongkan asramanya, ikhlas mengosongkan lokasinya untuk memberikan dukungan kepada pemerintah kota, supaya kita punya pasar buah yang layak, tidak lagi semraut, untuk mendukung tata kota yang bersih, indah dan rapih. Bayangkan kalau TNI saja bersedia. Saya minta tolong pada Pak Kapolres, enggak pernah dibantu selama itu program pembangunan. Kenapa? TNI Polri melihat kesungguhan dan keseriusan kita membangun kota ini. Makanya Bapak Ibu semua, pemilu 2024-2029 periodenya, jangan pernah salah memilih pemimpin. Siapapun yang penting Bapak Ibu bantu, dukung, pilih yang memang betul-betul ikhlas, punya komitmen yang tinggi untuk membangun kota Samarinda ini. Kalau soal Andi Harun itu bisa datang dan pergi, tapi yang tidak boleh pergi dari Samarinda ini pemimpin yang ikhlas, pemimpin yang memiliki komitmen untuk benar-benar membangun kota ini. Terakhir sebelum saya akhiri Bapak Ibu semua, saya ingin menyampaikan bahwa, dan semua udah tahu, 2024 ini adalah pemilihan tahun politik. Kita akan memilih calon gubernur dan wakil gubernur. Kita akan memilih calon wali kota dan wakil wali kota. Harus kerja bareng-bareng. Tingkatkan partisipasi pemilih kita. Bulan ini Bapak Ibu sekalian, kita semua patut berbangga dan bersyukur. Kita mendapat ganjaran penghargaan bertubi-tubi. Awal bulan ini oleh Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian memberi penghargaan ke Kota Samarinda sebagai salah satu dari 10 kota yang melaksanakan pembangunan dengan baik. Kedua, dari BPK kita mendapatkan penghargaan WTP, wajar tanpa pengecualian dalam pengelolaan keuangan, yang 10 kalinya secara berturut-turut. 3, dari Bapak Gubernur atas nama pemerintah provinsi dalam LP program pembangunan daerah, kita peringkat terbaik 1 di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Dan baru saja kita mendapatkan lagi penghargaan peringkat 1 MCP dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk di wilayah Korsubgab 4. Terbaik 1. Saya dan kita semua harus punya mimpi. November besok pemilihan kepala daerah, mudah-mudahan kita mendapatkan sebagai kota dengan tingkat partisipasi memilih tertinggi di Indonesia. Kalau tidak bisa se-Indonesia, minimal se-Kalimantan. Jadi ini tugas kita bersama. Apa programnya? Sosialisasi. Lurahnya sosialisasi, camatnya sosialisasi, minta tolong, LPM-nya sosialisasi, RT-nya sosialisasi, agar semua bisa turun ke TPS, berikan partisipasi mencoblos pilihan sesuai dengan hati ikhlas masing-masing. Mengapa penting saya sampaikan ini Bapak Ibu semua? Pilkada tahun 2020, jumlah warga Kota Samarinda yang turun ke TPS itu berjumlah 301.555 pemilih. Hanya 301.555 pemilih.
Kalau menurut versi KPU itu 51%, tapi dalam catatan saya 52,29%. Dari target 69,63%. Jumlah pemilihnya 571.681 pemilih, yang turun ke TPS hanya 301.555. Ibu bapak camat, ibu bapak lurah, semuanya pimpinan OPD di masing-masing pegawainya tolong supaya disampaikan kepada semua keluarganya untuk ikut ambil partisipasi. Pemuka-pemuka agama kita minta tolong, tokoh-tokoh masyarakat seperti Bapak Ibu semua di lingkungan masing-masing, mari kita tingkatkan partisipasi pemilih kita. Kata orang Inggris, supan. Kita ibu kota provinsi tapi partisipasi pemilih kita paling terendah. 2019 itu kita paling terendah di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Ini kada boleh lagi terulang di 2024. Kalau kita semua bisa bekerja bersama-sama. Nah, itu aja Bapak Ibu semua yang dapat saya sampaikan. Juga mohon doanya semua program-program lain bisa berjalan. Di antaranya ada pemasangan penerangan jalan umum, terowongan di Gunung Mangga, teras Samarinda, pengaspalan dan pemulusan jalan di seluruh wilayah kota Samarinda, pembangunan drainase, revitalisasi drainase, penanggulangan banjir, pembangunan sekolah secara bertahap. Tahun ini kita bangun sekolah terpadu internasional di Lobakung, mulai dari SD, SMP, SMA. Kita juga membangun sekolah di Lobakung juga untuk memindahkan SMP 16, tempat pembangunan sekolah terpadu, dan ini sekolahnya nanti berstandar internasional. Sumber daya manusia itu penting Bapak Ibu semua. Saya buka data itu kadang-kadang juga miris. Ini tidak saja bicara di Samarinda. Kalau kita buka data jumlah lulusan S1 sampai S3 di Indonesia ini totalnya baru 15%. Totalnya baru 15%. Jumlah yang berijazah doktor S3 itu baru 0,02%. S1 sampai S3 15%. Tapi S3 hanya 0,02%. Berapa gelintir orang di Indonesia ini dari 200 juta lebih yang bisa mengakses dan memiliki ijazah S3. Yang paling besar di tingkat lanjutan 30,33%. Tapi jangan lupa ada angka 11-14% warga Indonesia tidak berijazah. Padahal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional kita 2024 ke 2045 Indonesia Emas. Dan di dalam Indonesia Emas itu ada peluang yang harus kita manfaatkan yang disebut dengan dividen demografi atau bonus demografi. Pendidikan sangat penting dan erat hubungannya dengan kesejahteraan sebuah kawasan. Saya sering berkali-kali contohkan, Singapura mana ada batu baranya? Tidak ada batu baranya, tidak ada minyaknya. Di Korea tidak ada batu baranya, yang ada cuma gunung-gunung aja, nggak ada mineralnya. Tapi mengapa mereka sejahtera? Karena hampir tidak ada lagi warganya yang ditemukan tidak sarjana. Itu yang dimaksud dengan Human Capital Index atau modal manusia.
Saya senang Samarinda mendapat IPM 82,23%, penyumbang tertinggi dalam IPM Kaltim. Tapi belum terlalu bangga. Kenapa? Karena saya tahu persis IPM itu hanya bisa mengukur bahwa kita sudah punya sekolah, bahwa kita sudah punya puskesmas, tapi tidak mengukur bagaimana kualitas pendidikan, bagaimana kualitas kesehatan. Karena belum mengasesmen tentang pelayanan bidang kependidikan, belum mengasesmen tentang pelayanan bidang kesehatan yang sesuai dengan standar, minimal standar nasional Indonesia. Ya pokoknya orang datang berobat, periksa, tak dikasih resep, pulang. Begitu pula pendidikan, yang penting dia lulus dapat ijazah. Jadi IPM itu hanya mengukur pemerintah daerah membangun puskesmas, membangun sekolah. Paling tinggi mengukur usia harapan hidup. Makanya saya hafal betul. Usia harapan hidup di Kalimantan Timur ini 74 tahun. Tapi belum sampai mengukur kualitas pelayanan kesehatan. Lebih-lebih kalau kita bicara kualitas kesehatan masyarakat. Kita punya PR bagaimana mengurangi penderita stroke, diabetes mellitus. Di lingkungan pejabat juga banyak diabetes. Kayak Pak Ibrahim ini. Pak Ibrahim ini masih muda sebenarnya. Kalau ibarat handphone itu baterainya masih kencang, tapi pulsanya sudah habis. Karena kena diabetes. Daerah dengan kualitas kesehatan yang baik itu mampu menemukan solusi terhadap merebaknya sebuah penyakit tertentu di daerah itu. Itu yang dimaksud dengan kualitas kesehatan. Begitu pula lulusan SD, SMP orang Samarinda itu kita bisa melihatnya nembus perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Misalnya di UI, di Gajah Mada dan seterusnya. Apalagi ke luar negeri. Saya kemarin waktu musremban provinsi, saya memberi masukan kepada pemerintah provinsi. Saya bilang oke, salut. Pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran beasiswa yang cukup besar. Tapi mohon maaf, kesan yang masih saya tangkap, pemberian beasiswa kita itu masih terkesan sinterklas, bagi-bagi uang. Kita ingin beasiswa yang besar itu dialokasikan sekian persen khusus untuk bidang pendidikan sains dan matematik misalnya. Khusus di bidang pendidikan informasi teknologi misalnya. Supaya uang yang kita alokasikan di APBD bermanfaat dan berbalik ketika orang-orang itu sudah pulang ke Kaltim, ke Samarinda dari hasil menimba pendidikan sains dan matematik, teknologi informasi. Samarinda dan Kaltim ini terdukung sebagai smart province, smart city. Karena kita punya lulusan. India sekarang melaju sebagai penguasa di bidang teknologi informasi di kawasan ini. Kenapa? Setiap tahun tidak pernah kurang dari 10 sampai 21 ribu ia kirimkan mahasiswanya, ia kirimkan generasinya melakukan pendidikan terbaik di China, di London, di Harvard University, dan di perguruan tinggi di luar negeri yang terkemuka. Nah, kita ingin memulai yang kecil-kecil dari Samarinda. Kita bikin sekolah internasional. Gurunya nanti kita rekrut dengan syarat yang cukup ketat. Kita melatih bahasa internasional, bahasa Inggris. Kada apa-apa, sambung-sambung dulu. Bahasa Banjar sambung bahasa Inggris. Yang penting suatu hari generasi muda kita bisa menguasai bahasa internasional. Ini pekerjaannya Pak Asli nanti cukup berat ini. Ini 6 bulan insya Allah bangunan sekolahnya akan dibangun. Setelah itu kita akan susun kurikulum dan merekrut guru yang kompatibel terhadap cita-cita kita untuk melahirkan sekolah itu sebagai sekolah bertaraf yang berkelas dunia. Penting sekali Bapak Ibu sekalian. Di sisi agama,
Pendidikan agama, Bapak Ibu tahu setiap tahun kami mengirim minimum 50 orang belajar ke Yaman. Mengikuti pendidikan antara 1 sampai 3 tahun. Supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan pasak-pasak bumi, orang-orang alim, sehingga kota ini selalu kota yang diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Siapapun kita harus mempersiapkan bekal yang cukup, Bapak Ibu sekalian. Pepatah Arab mengatakan, man arafa budda as-safari astiyaddah. Jika ingin melakukan perjalanan yang panjang, maka sediakan bekal yang cukup, termasuk bekal sumber daya manusia. Itulah kira-kira seluruh rangkaian sambutan ini untuk menyambut kick off Probebaya. Akhirnya saya ingin sekali lagi minta tolong kepada semua Pokmas dan pendamping Probebaya. Laksanakan Probebaya ini dengan sebaik-baiknya, penuh amanah, transparan, tanggung jawab yang lahir dari rembuk warga. Dan yang paling penting, baik Pokmas maupun pendamping, demikian juga bagian kelurahan, memastikan bahwa Probebaya ini benar-benar berdampak pada kebaikan untuk kepentingan besar masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya juga ingin menyampaikan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, mengharap ridho dari Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Probebaya ini kick off-nya saya nyatakan secara resmi pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, mari kita mengarahkan seluruh pandangan ke depan, kita saksikan bersama kick off Probebaya tahun 2024 dengan penekanan tombol sirine 3, 2, 1. Probebaya, program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Program ini lahir dari sebuah gagasan yang besar dan keinginan untuk membentuk peradaban baru untuk masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Samarinda. Samarinda, makin maju, makin maju, makin maju. Kota Samarinda makin maju, semakin maju, semakin maju.